Pak Jo. Ya, selamat pagi semuanya, dan teman-teman yang di YouTube juga selamat pagi. Hari ini kita akan langsung review dan forecast juga yang sudah kita forecast kemarin, dan juga nanti Pak Jo akan forecast juga untuk saham dan forex juga. Bagi teman-teman yang mau untuk bertanya atau memberikan request pair, boleh langsung di kolom chat saja. Oke, kita segera mulai. Oke, kemarin saya forecast 3 pair, teman-teman, dari Euro Jepang Yen, ya. Euro Jepang Yen, Aussie Dollar Jepang Yen, dan Pound Sterling Aussie Dollar. Kemarin Euro Jepang Yen, ya. Euro Yen saya analisa dia akan turun, ya, tapi turunan pertama akan ke area sini. Dan ternyata betul, teman-teman, kemarin turun ya sekitar 90 pips, dan di area sini dia reject. Kita coba lihat efek mesin lah. Kemarin saya kasih warna seperti ini, teman-teman, ya. Dia kemarin mulai di sini ya, kalau nggak salah tanggal 7 April tuh. Sorry, tanggal 8 April. Ya, saya analisa dia akan turun, betul dia turun, dan di area sini dia reject. Ya, ternyata dia nggak ada konsolidasi di sini, langsung dia reject, langsung naik lagi ke atas. Nah, ini kita lihat akankah dia hanya retest di sini, teman-teman, atau dia mulai naik, ya. Kita lihat satu area di sini, ya. Saya kasih tebal. Nah, jadi dia hanya nge-retest, teman-teman, di sini, ya. Kita langsung turun time frame lebih kecil lagi. Nah, jadi dia hanya nge-retest, lanjut turun, atau dia akan lanjut naik. Ya, kita lihat, karena ini ada satu candle bullish engulfing yang menutup 2 candle, ya. Momentumnya sangat kuat. Jadi kita lihat Euro Jepang Yen. Tapi overall, selamat bagi teman-teman yang kemarin mengambil sell saat kita kasih forecast seperti ini, sekitar 90 pips kalau nggak salah. Saya juga sempat dapat juga sih. Nanti next selanjutnya kita masuk ke Aussie Dollar Yen. Nah, ini kemarin analisa saya ada 3 analisa, ya. Kemarin mulai dari di sini, ya, namun kelihatannya masih sideways, ya, jadi dia nggak gerak banyak kemarin. Oke, pagi Pak Iki, pagi Pak Iqbal, selamat bergabung, ya. Saya sudah cover tadi Euro Yen, ya. Euro Yen seperti analisa kemarin, saya sedikit recap, dia turun sekitar 90 pips, ya. Nah, ini Aussie Dollar, dia kemarin sideways, geraknya nggak banyak. Kita lihat candle daily-nya, ya, hanya membentuk sebuah doji, ya. Ini coba kita matiin dulu. Nah, ini bentuk doji aja kemarin, ya. Jadi belum bergerak signifikan. Kita lihat hari ini akan seperti apa. Tapi analisa saya, kemungkinan dia akan turun, ya. Dia seperti ini, sudah mirip seperti ini, dia akan lanjut turun. Nah, tapi kita lihat saja. Kenapa saya mau berani analisa forecast turun, karena ini potensi head and shoulder, ya, di daily gitu. Meskipun overall trendnya masih bullish dari tahun lalu, ya, tapi ini bisa jadi sebuah indikasi ada reversal di sini. Kita lihat aja. Selanjutnya langsung masuk ke, lihat, bagus sekali Pound Sterling Aussie Dollar. Kemarin forecast dia akan turun, ya, setelah ada candle ini, teman-teman. Ini kan tanggal 6 April, 7 April kemarin. Nah, ini kemarin, ya. Ini ada falling wedge daily, teman-teman. Sorry, rising wedge daily. Kemungkinan besar rising wedge daily. Kalau benar ini rising wedge daily dan dia akan pecah, dia akan turun. Targetnya bisa sampai ke sini, gitu. Lihat di 4 hour-nya. Nah, kemarin kan tertahan di sini, ya. Saya ingat banget kemarin tertahan di area sini. Nah, kemarin tertahan di area sini, saya ingat banget nih, ya, area kuat nih. Jadi dia nggak bisa tembus. Nah, kemarin ditembus salah satu candle ini,
Ini menjadi sebuah sebuah sinyal. Lalu dia retestnya dengan satu candle bullish kecil ini, tes dan dia turun. Nah sekarang dia reject area trendline kita teman-teman, trendline rising wedge yang ini dia reject ya. Pas banget dia reject, kita lihat seperti apa. Nah forecast saya untuk GBP/AUD dia hanya akan ke area sini ya, jadi dia hanya akan retest aja ke sini. Nah kemungkinan dia akan lanjut turun dari sini ya, dia akan lanjut turun seperti prediksi kita kemarin ya, akan lanjut turun. Kalau dia tembus closing di atas area ini ya, kita tunggu dia retest ya. Saya agak gedein deh karena kan ini kan areanya 2 ya. Tunggu retest area sini teman-teman, tunggu retest, targetnya ke area sini. Di area ini cukup kuat juga ya. Dari saya GBP/AUD teman-teman sekalian, ini itu aja dari saya. Lalu untuk forecast hari ini paling ini aja teman-teman, langsung dari 3 pair ini aja karena nggak banyak-banyak ya, jadi saya sendiri tiap harinya nggak lihat banyak pair, jadi pair-pair yang menurut saya menarik 3 ini, jadi GA, AJ dan EJ ya, gitu teman-teman. Saya kembalikan, langsung serahkan kepada rekan saya, Pak Jo. Silakan Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Viva. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, ini ada permintaan dari Pak Iki. Hari ini tuh dia pengen dibahas NZD USD. Oke, kita coba lihat dulu ya. Bentar. NZD USD. Oke, NZD USD kalau secara daily ini masih dalam retracement ya, bukan pembalikan arah. Jo, maaf Pak Jo. Ya. Pak Jo maaf, belum di share screen Pak Jo. Oh sorry. Iya. Share screen, oke. Bentar. Ya. Oke, screen saya udah kelihatan ya. Oke, ini NZD USD kalau secara daily dia itu masih dalam proses untuk koreksi ya. Tapi ini udah di area 50 dan ini mungkin kalau kita lihat sekarang ini sedang proses untuk retracement dari ini. Nah, kita lihat area yang cukup penting yaitu bentar. Area cukup penting untuk dilihat itu adalah area sini. Bentar. Area sini ya, dan area sini. Ini 2 area yang cukup penting. Oke, coba dilihat aja pada hari ini apakah dia bisa menembus. Seharusnya kalau menurut saya ini dia itu harusnya sudah ada pembalikan untuk menuju ke atas, kembali lagi ke tren awalnya. Oke, karena ini area retracement 50 dan 618 itu udah cukup untuk sebuah tren untuk melanjutkan arah ya. Jadi NZD USD kalau kita lihat di 4 hour-nya ya, di 4 hour-nya pun sempat tertahan di resistance ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini juga ada pattern, sebuah pattern ya, rising wedge. Nah, kalau rising wedge biasanya akan ada pembalikan arah seperti tadi GA ya. Oke, akan ada pembalikan arah ke arah bawah dulu, cuman mungkin tidak akan jauh karena kalau kita lihat dia harusnya ada ke arah
atas daily-nya, ada kemungkinan dia tembusnya cuma sampai sini doang. Oke, kita lihat kalau misalnya masih tertahan di area ini, kita bisa sell walaupun tidak cukup panjang, tapi lumayan ya, sekitar ya ini 23 pip. Kalau dari sini ke sini itu 70 pip. Oke, jadi NZD/USD memang saya jarang lihat juga. Cuman kalau lihat dari koreksinya seperti ini, kemungkinan besar dia akan melanjutkan kembali ke bawah sampai ke support yang ada di sini. Di support yang cukup kuat. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat apakah dia tertahan di sini atau enggak ya. Kalau tertahan mungkin kita bisa ambil entry. Oke. Ini permintaan dari Pak Iki. Apakah sudah cukup? Mudah-mudahan cukup ya Pak Iki ya. Oke. Saya mau bahas yang kemarin saya sempat entry. Ini XAU. Oke. Ini udah lama ya, dari hari Senin kemarin. Ternyata baru TP itu kemarin. Oke, jadi ya ini XAU tuh sebenarnya pair yang cukup volatile, jadi harus hati-hati. Ya, dan juga kalau saya cek, ini sesuai dengan prediksi saya. Ya, gerakannya membuat berbentuk seperti ini dan dia akan tertahan di sini, dan sekarang benar gerakannya itu tertahan di area ini. Oke. Jadi kita lihat apakah dia melanjutkan ke atas atau dia turun ke bawah, karena area ini cukup kuat. Dia yang sempat menahan harga sampai reject ke arah bawah cukup panjang. Ini itu ya arah bawah ini oke, jadi kita lihat apakah dia tertahan di sini atau nanti dia membentuk koreksi untuk melanjutkan naik ke atas. Jadi cukup panjang areanya ya. Kalau misalnya kita mau entry dari sini ke sini itu 304 pip ya. Sedangkan dia ya kemarin waktu sempat menahan di sini itu, kalau saya lihat ini 754 pip ya. Jadi kita lihat apakah masih tertahan di sini atau enggak. Oke. Nah, jadi analisa saya hari ini saya memberikan XAU. Mudah-mudahan kita bisa dapat XAU ya. GBP JPY juga cukup menarik juga tadi. Ya. Nah, GBP JPY juga cukup menarik. Oke. Kalau kita lihat di daily-nya, dia sudah ya ada pemberhentian di sini ya kemarin ya. Kita lihat hari ini apakah dia tertahan di area ini atau dia melanjutkan ke area support yang cukup kuat di daily-nya. Oke, kalau kita lihat di 4 hour-nya ya sempat tertahan. Oke, kita lihat, dan ini juga masih dead cross. Jadi kita masih bisa untuk entry sell ya, area sini mungkin. Ya, kalau saya gambar ya sekitar area yang kuning ya. Area yang kuning, atau kita bisa coba tungguin di area yang kotak ini. Ya, karena di situ ada base. Biasanya base itu cukup berpengaruh di GJ. Oke. Bisa ditungguin dulu di situ. Oke, kalau misalnya memang masih tembus ya berarti area selanjutnya akan dicoba di break adalah area yang sini. Oke, kalau dari saya mungkin cukup Jumat juga hari penutupan untuk market forex dan market ini. Kalau saham saya sih belum ada rekomendasi karena hari Jumat ini adalah hari penutupan. Jadi saya
ini ada request dari Euro CHF. Oke, Pak Himawan sebentar ya. Oke, jadi kalau hari Jumat itu biasanya saya lebih baik untuk menutup semua posisi, karena baik itu di forex ataupun di saham biasanya terjadi gap. Gap ini yang cukup mengagetkan, ya. Jadi jika teman-teman di sini punya posisi di hari Jumat, lebih baik ditutup aja setiap weekend, karena ada yang nanti namanya weekend gap. Dan itu biasanya gerakannya itu tidak kemungkinan besar sesuai atau tidak sesuai dengan kita, tapi cukup besar gapnya gitu loh. Kadang-kadang ya itu cukup mengagetkan. Oke, kita akan cek permintaan dari Pak Himawan ya, Euro CHF. Oke, Pak Himawan. Kalau kita lihat di daily secara jelas ini masih uptrend ya, tapi di sini mulai terbentuk sebuah base ya, sebuah base yang ini udah berapa lama nih ya, dari bulan 2 dari Februari sampai sekarang masih tidak tembus area sini ya. Nah, kalau kita lihat berarti area sini ini adalah area cukup kuat untuk support ya. Dan area sini ini area cukup kuat untuk resistennya. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Himawan mau coba entry di sini, ya kisarannya sangat cukup kecil Pak Himawan ya. 61 pip ya sih, lumayan sih untuk forex ya. Oke. Coba aja cek di area entry sini. Karena ini masih dead cross, sebenarnya sih kalau misalnya udah trend sideways seperti ini, kita tidak akan melihat dead cross atau golden cross, karena dead cross dan golden cross itu sangat banyak sekali. Ini dead cross, ini dead cross, ini golden cross, ini dead cross lagi, ini golden cross lagi, ini dead cross lagi. Ya, jadi ya saya juga tidak akan memakai hemat untuk melihat di sini, tapi saya hanya akan menggunakan support resistance klasik ya. Bisa dicek aja nanti, kita lihat apakah dia sempat reject atau saya rencana mau ambil sell Pak. Itu daily pattern penan bukan ya Pak. Di mana Pak? Pak Himawan boleh kasih time frame-nya? Oke. Boleh sell kalau dia sempat tembus di sini. Oh, daily. Oke, bentar ya Pak Himawan. Penan. Kalau saya lihat malah bukan penan, Pak. Ini seperti triangle, Pak. Ya, memang peak-nya memang lebih rendah. Ya, peak-nya memang lebih rendah. Oke. Tapi kalau misalnya Pak Himawan pengen sell, oke, boleh, nggak masalah. Tapi tunggu break ini dulu, Pak. Ya, memang secara tren seharusnya dia memang harus turun ke bawah dulu, karena ini belum sampai area retracement. Retracement itu antara 382 atau 50. Ini wave berapa ya? Wave 1. Ini baru wave 2. Iya. Maksimal ke area sini, Pak. Ya, masih bisa melanjutkan ke area 50 ini ya untuk di daily-nya. Oke. Tapi melihat candle-nya nyusun banyak bearish seperti ini, ada kemungkinan memang benar akan tembus ya Pak Himawan, akan tembus ke area bawah. Tapi coba dilihat Pak, ini candle-nya siang hari ini yang sekarang ini cukup kecil Pak. Oke. Jadi dicek aja nanti di area sini, apakah area sini dia break atau enggak hari ini ya. Kalau misalnya Bapak lihatnya daily, berarti mungkin tutup candle Senin baru bisa eksekusi Pak.
Oke, seperti itu untuk Euro CHF. Mudah-mudahan bisa membantu Pak Himawan. Ya, masih oke sih untuk entry, tapi tinggal dilihat ya Pak ya. Ini apakah sempat break atau enggak nanti di area sini. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada request mungkin? Oke, jika tidak ada, saya dan beserta Pak Vival mungkin akan mengakhiri analisa pagi hari ini. Ya, jika teman-teman semua atau trader semua ada masukan atau ada request untuk pair-pair yang lain yang akan kita bahas untuk hari Senin, silahkan komen di bawah, di link bawah, atau bisa PM teman-teman kita yang ada di Quadrant Trader. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bye-bye.